Model ADKAR atau FLOSSY. ADKAR merupakan model manajemen perubahan yang berorientasi pada tujuan, di mana perubahan difokuskan pada aktivitas untuk mencapai hasil tertentu dengan mempertimbangkan perubahan pada level individu sebagai faktor utama. Nah, ADKAR ini sebelumnya telah melakukan penelitian praktis lebih dari 900 organisasi dan pertama kali dipublikasikan pada tahun 2003. Model ini didasarkan pada kenyataan umum bahwa perubahan organisasi hanya dapat terjadi ketika individu di dalamnya berubah. Kesuksesan perubahan tergantung pada keberhasilan manajemen perubahan dalam mendorong individu untuk terlibat mengadopsi dan memanfaatkan perubahan yang diperlukan. Model ADKAR ini mendukung individu melalui perubahan. Keberhasilan juga dibutuhkan integrasi antara manajemen perubahan individu dan manajemen perubahan organisasi. Nah, pada gambar di atas dapat kita lihat bahwa terdapat 3 kondisi perubahan, yaitu yang pertama current state, yang kedua transition state, dan ketiga yaitu future state. Nah, pada tahap awal ini untuk dapat keluar dari keadaan saat itu dibutuhkan kesadaran akan perlunya perubahan dan keinginan untuk berpartisipasi dan mendukung perubahan. Nah, untuk selanjutnya untuk dapat bergerak melalui tahap transisi dibutuhkan juga pengetahuan tentang bagaimana perubahan dilakukan dan kemampuan untuk menerapkan keterampilan dan perilaku yang diperlukan. Dan di masa depan individu membutuhkan kemampuan dan penguatan untuk mempertahankan perubahan. Model ADKAR ini memiliki 5 elemen tujuan yang dibuat berdasarkan kerangka untuk memahami perubahan pada level individual, yaitu yang pertama kesadaran, yang kedua keinginan, yang ketiga informasi, yang keempat kemampuan, dan yang kelima penguatan. Kesadaran. Menurut Hiat 2006, untuk menciptakan kesadaran terhadap perubahan perlu diberikan 4 pemahaman dasar, yaitu keselarasan perubahan terhadap visi organisasi, lalu alasan perubahan terjadi bila resiko perubahan tidak terjadi, lalu dampak perubahan terjadi terhadap organisasi, dan keuntungan perubahan bagi individu yang terlibat. Nah, selain pemahaman tersebut, dalam pembentukan kesadaran terdapat beberapa faktor yang berpengaruh secara langsung, yaitu yang pertama perspektif individu terhadap kondisi saat ini, lalu yang kedua gaya hidup, yang ketiga kredibilitas dari pemimpin perubahan, lalu yang keempat alur informasi, dan yang kelima validitas alasan perubahan. Selanjutnya keinginan. Nah, keinginan ini juga mendukung proses perubahan yang akan memudahkan terjadinya perubahan. Ada 4 faktor yang memengaruhi kesuksesan penciptaan keinginan, antara lain yaitu yang pertama bentuk perubahan dan dampaknya ke mereka, lalu situasi personal individu, lalu motivasi intrinsik dari setiap individu, dan yang terakhir kondisi organisasi. Selanjutnya informasi. Nah, informasi ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana cara perubahan dan merupakan salah satu hal terpenting untuk melakukan perubahan, baik bagi individu maupun bagi organisasi secara keseluruhan. Nah, informasi ini meliputi kebiasaan, proses, perangkat, sistem keahlian, dan teknis yang dibutuhkan untuk perubahan. Nah, ada beberapa faktor yang nantinya akan menentukan sejauh mana individu dapat memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Di antaranya yaitu yang pertama level pengetahuan saat ini, lalu kemampuan untuk belajar,
lalu ketersediaan sumber daya, dan terakhir akses terhadap informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu kemampuan. Adalah hasil yang ditunjukkan dari adanya perubahan. Nah, kemampuan juga merupakan tindakan untuk melakukan perubahan sehingga tujuan perubahan yang diinginkan dapat terwujud. Ketika seseorang mencapai elemen model Akdar ini, perubahan juga dapat terlihat dalam tindakan atau dapat diukur dari level kinerja yang diharapkan dari adanya perubahan. Dan yang terakhir yaitu penguatan. Nah, pada tahap ini merupakan tahap akhir dari model Akdar. Tahap ini juga dapat memperkuat perubahan baik level individu maupun organisasi. Penguatan mendukung perubahan dan mencegah individu untuk kembali ke kebiasaan lama atau cara lama dalam melakukan pekerjaan. Penguatan juga membangun momentum selama transisi. Jika perubahan diperkuat, maka kesiapan dan kapasitas organisasi untuk melakukan perubahan dapat meningkat. Nah, pada tahap ini, kesuksesan pelaksanaannya didukung oleh beberapa faktor, antaranya yaitu menciptakan memori yang bermakna bagi sasaran perubahan, lalu dikaitkan dengan pencapaian saat ini, dan tidak ada dampak negatif dari adanya perubahan. Model roadmap kepemimpinan perubahan. Kepemimpinan perubahan dalam organisasi. Kepemimpinan perubahan yaitu suatu tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlalu kini menuju ke kondisi masa yang akan datang menurut yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya menurut Wina. Selanjutnya, karakteristik kepemimpinan perubahan. Terdapat 3 karakteristik dalam kepemimpinan perubahan, yaitu yang pertama kreasi nilai, lalu yang kedua visi strategi aksi, dan yang terakhir yaitu idealisme karakter intuisi. Pemimpin dan perubahan. Pemimpin perubahan yaitu pemimpin yang berhasil membawa perubahan pada organisasi yang dipimpinnya. Dalam mewujudkan perubahan, pemimpin juga mencari dimensi yang bermasalah kemudian menyusun langkah untuk mengubahnya. Selanjutnya, perbedaan manajer dan pemimpin. Untuk manajer yaitu berfokus pada upaya mencapai tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan, sedangkan pemimpin berfokus pada visi misi yang menciptakan perubahan menjadi lebih baik dan lebih maju. Lalu manajer itu merencanakan kerja secara detail untuk mencapai tujuan, sedangkan pemimpin yaitu menentukan arah dan memikirkan strategi untuk menuntaskan misinya. Lalu manajer mengorganisasi dan mengatur staf agar berupaya bekerja sesuai dengan taat kerja yang telah ditentukan. Sedangkan pemimpin memberikan kebebasan kepada staf untuk melaksanakan pekerjaan dengan cara masing-masing asalkan tetap terarah pada penuntasan misinya. Lalu manajer itu melakukan pengawasan atas pelaksanaan terencana kerja yang sudah ditetapkan, sedangkan pemimpin memotivasi dan memberi inspirasi kepada staf untuk menuntaskan visi dan misi secara kreatif. Itulah perbedaan antara manajer dan pemimpin. Selanjutnya, tahapan implementasi perubahan. Nah, pada tahapan implementasi perubahan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melaksanakan tindakan perubahan atau DABDA. Yang pertama yaitu denial atau penolakan, yang kedua anger atau kemarahan, yang ketiga tawar-menawar, yang keempat depresi, dan yang terakhir yaitu penerimaan. Dalam tahap implementasi juga membutuhkan strategi. Yang pertama yaitu permasalahan yang dipilih adalah permasalahan yang bersifat kompleks dan dibutuhkan tindakan secara komprehensif. Lalu yang kedua, masalah diangkat dari hasil potret situasi dan berupa data empiris yang bisa dipertanggungjawabkan, lalu menentukan alternatif solusi yang bersifat inovatif dan aplikatif, berorientasi jauh ke depan dan tidak menimbulkan konflik.
Lalu yang terakhir yaitu laksanakan tindakan kepemimpinan perubahan sesuai dengan solusi yang sudah ditetapkan. Itulah strateginya. Yang terakhir, 8 tahap model perubahan Kotter. Menurut Kotter, bahwa perubahan utama tidak akan pernah terjadi secara mudah dengan berbagai macam alasan. Nah, kebutuhan perubahan dapat terhalangi karena adanya budaya, politik, tingkat kepercayaan yang rendah, dan teamwork yang kurang solid, sikap yang sombong, kurangnya rasa kepemimpinan, dan ketakutan manusia yang tidak diketahui. Nah, yang 8 itu, yang pertama yaitu membangun kesadaran dan pentingnya perubahan. Nah, dalam tahap ini, tujuan untuk menumbuhkan kesadaran ini akan pentingnya perubahan di antara individu untuk menumbuhkan motivasi bagi mereka untuk meraih tujuan perubahan. Lalu yang kedua yaitu membentuk kelompok perubahan. Nah, pada tahap yang kedua ini dilakukan pemilihan individu-individu yang baik secara kemampuan, pengetahuan, dan juga komitmen untuk menjadi tim perubahan. Yang ketiga, membangun visi dan strategi untuk perubahan. Pada tahap ketiga ini berkaitan dengan pembentukan visi dan misi yang tepat sebagai arahan perubahan hendaknya dibawa. Lalu yang keempat yaitu mengkomunikasikan visi. Nah, pada tahap ini dilakukan komunikasi terhadap pihak-pihak yang terdampak dan kebutuhan mereka terhadap perubahan. Lalu yang kelima, memberdayakan tindakan yang menyeluruh. Nah, pada tahap ini perubahan bertujuan untuk memberdayakan tindakan-tindakan perubahan melalui pemberian dukungan kepada individu yang terlibat dan menerapkan sistem umpan balik yang konstruktif. Lalu yang keenam, menghasilkan kemenangan jangka pendek. Nah, pada tahap ini juga dilakukan pembagian tujuan besar agar menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil dan lebih mudah dicapai agar dapat fokus meraih tujuan tanpa tekanan yang terlalu besar. Nah, pada tahap ketujuh yaitu mengkonsolidasi hasil dan mendorong perubahan lebih besar. Pada tahap ini kegigihan adalah kunci kesuksesan dan penting untuk tidak menyerah ketika melakukan perubahan dan tidak peduli kesulitan yang dihadapi. Lalu yang tahap yang terakhir itu yaitu bahkan pendekatan baru dalam budaya dengan upaya meningkatkan kualitas dalam kepemimpinan dan kesuksesan. Pada tahap ini selain mengelola perubahan secara efektif, penting juga untuk terus menjaga perubahan supaya dapat menjadi budaya organisasi yang baru, maksudnya gitu.